Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Elviana. Di sini saya akan mencoba memberikan informasi mengenai peran dan tanggung jawab lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu peradilan sipil atau pengadilan sipil. Pengadilan sipil dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat yang mencari keadilan. Jika rakyat melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka yang akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Berikut adalah jenis-jenis peradilan umum. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri berperan untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama, mulai perkara pidana dan perdata. Kedua, ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berperan memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Selanjutnya, yang ketiga ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan pengadilan di seluruh Indonesia, serta menjamin agar hukum dijalankan dengan semestinya. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada peradilan khusus. Peradilan khusus adalah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu. Berikut adalah jenis-jenis peradilan khusus. Yang pertama adalah pengadilan agama. Pengadilan agama berperan untuk memeriksa dan menentukan perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputuskan berdasarkan syariat Islam. Misalnya yang berhubungan dengan nikah, rujuk, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang berperan untuk memeriksa dan memutuskan semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang kedua ada Peradilan Hak Asasi Manusia atau HAM yang berperan untuk mengadili masalah-masalah hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan terhadap manusia. Selanjutnya ada Peradilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang berperan mengadili segala perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan juga sebagai mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Itulah beberapa peradilan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.